Alakser dan selamat datang kembali saat kami melanjutkan mini-seri motivasi hari Minggu ini di mana kami menguraikan langkah-langkah konkret dari kemiskinan menuju kekayaan. Jika minggu lalu kita membahas secara mendetail tentang apa yang diperlukan untuk memaksa diri keluar dari kemiskinan, minggu ini kita akan melanjutkan dari bagian yang kita tinggalkan. Berikut adalah rahasia yang telah dikuasai oleh semua orang yang benar-benar kaya. Siapapun bisa menjadi kaya. Bagian yang sulit adalah mencari cara untuk tidak pernah menjadi miskin lagi. Anda terus-menerus melihat orang-orang beruntung meraih banyak uang yang seharusnya menjadi kekayaan abadi. Dan 5 tahun kemudian, mereka berjuang keras. Di akhir video ini, Anda akan memiliki rencana langkah demi langkah yang jelas yang sebagian besar merupakan cara yang sama persis dengan yang diikuti oleh semua orang yang telah mencapai kekayaan mereka. Dan sekarang Anda juga bisa. Dengan demikian, berikut adalah 15 langkah untuk tidak pernah menjadi miskin lagi. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda ketinggalan. Langkah pertama, putuskan bahwa Anda tidak akan pernah menjadi miskin lagi. Saya tahu mudah untuk menganggap ini sebagai sesuatu yang sepele. Tetapi sebenarnya tidak. Setiap kali Anda harus membuat keputusan, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini akan membuat saya miskin atau kaya? Dan jika tidak ada cara yang jelas bahwa keputusan Anda akan menghasilkan peningkatan pendapatan, maka itu adalah beban. Inilah sebabnya mengapa proses ini dianggap sulit bagi sebagian orang. Kesuksesan finansial pada dasarnya adalah memilih jangka panjang daripada jangka pendek. Saya tahu rasanya luar biasa ketika orang-orang memperhatikan Anda melakukannya dengan baik. Tetapi tahukah Anda apa yang terasa lebih baik? Tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Setelah keputusan dibuat dan Anda mulai mencapai tujuan ini, itu hanya masalah terus maju sampai Anda mendapatkannya. Langkah kedua, uraikan situasi Anda menjadi apa yang menghasilkan uang dan apa yang menghabiskan uang Anda. Anda keluar dari kemiskinan dan sekarang Anda melakukannya jauh lebih baik daripada yang diharapkan siapapun. Di mata mereka, Anda sukses dan Anda pikir Anda bisa melambat. Kami mengatakannya terakhir kali dan kami akan mengatakannya lagi. Anda tidak datang sejauh ini hanya untuk datang sejauh ini. Ya, rayakanlah karena Anda berhasil menyediakan makanan di meja yang sebelumnya tidak ada. Sekarang saatnya memastikan akan selalu ada makanan saat Anda membutuhkannya. Sekali lagi, uraikan setiap aspek keuangan dalam hidup Anda. Tetapi bagi menjadi dua, apa yang menghabiskan uang saya dan apa yang menghasilkan uang bagi saya, ini saat yang tepat untuk menambahkan angka-angka uang di sebelahnya. Dalam hal apa yang menghasilkan uang bagi Anda, disinilah Anda menambahkan pekerjaan atau bisnis Anda. Tuliskan berapa banyak yang Anda hasilkan per bulan dan perkiraan berapa banyak yang Anda hasilkan per tahun di sebelahnya. Tambahkan di sini sumber pendapatan lain yang Anda miliki. Mungkin Anda mendapatkan beberapa tunjangan, royalti, sewa, dan sebagainya. Tuliskan semuanya di kolom ini. Setelah Anda selesai dengan apa yang menghasilkan uang bagi Anda, sekarang saatnya untuk merinci apa yang menghabiskan biaya Anda. Rumah tempat Anda tinggal ada di sini. Jika Anda menyewa, jelas itu menghabiskan uang Anda. Tetapi juga jika Anda hanya tinggal di sana, Anda membayar utilitas, pemeliharaan, cari tahu berapa banyak biaya yang Anda keluarkan untuk tinggal di rumah Anda. Lakukan hal yang sama untuk mobil Anda, langganan Anda. Ini termasuk asuransi kesehatan dan medis, hobi Anda, dan banyak lagi. Yang paling penting untuk diwaspadai adalah utang. Berapa banyak utang yang Anda miliki? Tuliskan semuanya lalu mundur selangkah dan lihat daftarnya. Tujuan Anda sekarang adalah menurunkan angka-angka di sebelah kiri dan menambah angka-angka di sebelah kanan. Cukup sederhana, bukan? Baiklah, mari kita lihat bagaimana kita bisa. Don't wait. And your hosting shouldn't either. Because when traffic spikes, you need to be ready. And with Langkah ketiga, tutup lubang uang. Di setiap daftar, ada beberapa hal yang menghabiskan terlalu banyak uang Anda, setidaknya untuk keuntungan yang Anda dapatkan. Ini adalah fokus utama Anda. Semua yang Anda lakukan sekarang difokuskan untuk membersihkan diri dari lubang uang seperti utang. Berhati-hatilah untuk tidak membuat yang baru dalam prosesnya. Ada dua cara untuk memiliki lebih banyak uang di akhir bulan daripada yang Anda miliki saat ini. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan Anda dan menjaga pengeluaran Anda tetap sama, sehingga Anda memiliki lebih banyak uang tersisa setelah pengeluaran. Dan yang kedua, memangkas pengeluaran Anda agar tidak pernah miskin lagi. Anda sebenarnya harus melakukan keduanya. Itulah sebabnya Anda hanya akan mengejar lubang uang. Lubang yang membuat Anda merasa hidup Anda akan lebih baik jika Anda tidak memiliki pembayaran rutin ini, yang menghilangkan semua kesenangan dalam hidup. Kesalahan umum yang dilakukan orang adalah mereka percaya bahwa dengan tidak minum kopi, memotong kupon, atau mengurangi mandi akan membuat mereka kaya karena mereka menabung sedikit uang. 1 sen yang dihemat bukanlah 1 sen yang diperoleh. Itu hanya 1 sen, dan tidak ada yang menjadi kaya dengan menabung. Setiap kali Anda menutup lubang uang,
Anda langsung menjadi lebih kaya karenanya. Tutup lubang uang itu dan jangan repot-repot dengan sisanya. Setelah Anda melakukannya, saatnya untuk beralih. Langkah keempat, fokuslah secara eksklusif pada peningkatan pendapatan. Mulai saat ini, semua upaya Anda adalah tentang menghasilkan lebih banyak uang. Cari tahu siapa yang memiliki uang Anda dan cari tahu bagaimana Anda bisa mendapatkan sebagian darinya. Dan ulangi, pada dasarnya, ada 3 cara untuk meningkatkan pendapatan Anda. Pertama, volume. Tingkatkan volume pekerjaan. Yang ini membuat Anda keluar dari kemiskinan. Tetapi karena Anda hanya punya waktu 24 jam dalam sehari dan tidak bisa menggunakannya untuk bekerja, Anda juga tidak boleh melakukannya. Ngomong-ngomong, yang ini tidak akan membuat Anda kaya dalam jangka panjang. Ulangi apa yang saya katakan. Selama Anda menukar waktu dengan uang, Anda tidak akan pernah kaya. Kedua, spesialisasi. Ini berarti Anda mampu menyediakan layanan atau produk yang saat ini Anda jual dengan harga lebih tinggi karena kualitas hasilnya lebih tinggi. Ini memungkinkan Anda untuk mengenakan biaya lebih banyak. Ini adalah langkah hebat yang memberikan hasil jangka panjang. Ulangi apa yang saya katakan. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak yang Anda hasilkan. Ketiga, horizontal. Disinilah Anda dapat menambahkan produk atau layanan lain ke penawaran Anda saat ini untuk memaksimalkan jumlah uang yang Anda hasilkan dari setiap pelanggan. Itulah sebabnya setiap tempat cuci mobil juga menjual pengharum mobil tersebut kepada Anda. Selama Anda disiplin dan mengendalikan pengeluaran, ancaman kemiskinan hanyalah masalah uang. Dan tahukah Anda apa yang memecahkan masalah uang? Itu benar, uang. Penjualan menyelesaikan segalanya. Jual lebih banyak, kenakan biaya lebih, dan Anda akan segera naik kelas. Langkah kelima, masukkan nama perusahaan. Saat semuanya berjalan lancar, saatnya untuk menjadi pebisnis. Jangan takut dengan birokrasi atau elemen yang tidak diketahui dalam mendirikan PT atau korporasi. Saat ini, semuanya dapat dilakukan secara daring. Anda akan segera siap dan berjalan. Kebohongan terbesar yang pernah Anda dengar saat tumbuh dewasa adalah bahwa orang menjadi kaya dengan bekerja dengan gaji tinggi. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Untuk menjadi kaya, Anda perlu memiliki hal-hal yang nilainya meningkat seiring waktu, seperti bisnis, properti, bagian dari bisnis orang lain, Bitcoin, dan sebagainya. Memasukkan nama perusahaan memungkinkan Anda melakukan hal itu. Untuk memiliki bisnis, bisnis diperlakukan berbeda dari individu. Mereka memiliki aturan yang berbeda yang membantu mereka menyimpan lebih banyak uang sehingga mereka tumbuh. Bisnis adalah entitas yang berbeda dari Anda, dan seperti yang kita ketahui saat membahas struktur bisnis, bisnis menjadi kaya lebih cepat daripada individu. Karena Anda memiliki bisnis yang kaya, Anda juga kaya. Hampir semua orang kaya di luar sana tidak memiliki kekayaan dan tumpukan uang yang tergeletak di rumah mereka. Mereka tidak berpura-pura menjadi model Instagram. Sebaliknya, mereka memiliki bisnis yang bernilai kekayaan itu sendiri. Jika ada cukup permintaan untuk itu, pada titik tertentu, kami ingin memberikan kursus yang memandu Anda langkah demi langkah tentang semua yang Anda butuhkan untuk mendirikan bisnis BIS dari mana saja di dunia dan bahkan menyusun beberapa layanan yang akan membantu Anda menyelesaikan semuanya dengan lancar. Tapi kita akan menunggu dan melihat. Langkah ke-6. Bayar diri Anda terlebih dahulu. Disinilah hal-hal menjadi berlawanan dengan intuisi bagi kebanyakan orang. Orang miskin membayar tagihan mereka terlebih dahulu. Orang kaya membayar diri mereka sendiri terlebih dahulu. Hal tentang proses orang miskin adalah mereka membayar tagihan mereka dan tidak pernah membayar diri mereka sendiri apapun. Anda tidak seharusnya hanya membayar tagihan sampai Anda meninggal. Bukan, disinilah memiliki bisnis benar-benar menjadi berharga. Dengan bisnis yang dikenakan pajak secara berbeda, Anda mampu membayar diri Anda terlebih dahulu dan memiliki modal tambahan. Anda menjadi pengeluaran yang dapat dikurangkan dan bisnis tersebut mengurus tagihan untuk Anda. Uang ini harus segera digunakan untuk investasi apapun. Kami sangat menyarankan Anda mengotomatiskan prosesnya sehingga uang keluar dari akun pribadi Anda secara otomatis. Secara pribadi, uang tersebut masuk ke dana indeks dan investasi kripto kami. Inilah yang mereka maksud ketika Anda mendengar orang lain mengatakan bahwa Anda telah mengatur kekayaan Anda secara otomatis. Masalahnya, Anda tidak akan pernah bisa melakukan ini kecuali Anda membayar diri Anda sendiri terlebih dahulu. Tagihan akan menggerogoti uang Anda dan Anda tidak akan pernah memiliki apapun yang tersisa di Dulu kan dibilang tuh, kalau makan tuh fat jadi fat. Makan fat nggak akan pernah jadi fat. Makan buah-buah. di akun Anda. Langkah ke-7. Dapatkan, buat, atau bangun aset pertama Anda yang menghasilkan uang saat Anda tidur. Jika Anda telah melakukan semua hal dalam daftar ini dengan benar, Anda seharusnya berada pada posisi sedemikian rupa sehingga Anda akhirnya dapat memulai proses pembangunan aset. Yang paling mudah adalah real estate. Orang yang tidak berpendidikan menganggap real estate itu mahal. Mengapa? Karena mereka selalu memikirkan rumah mahal atau gedung mahal dan berapa banyak uang yang mereka pikir mereka perlukan untuk membelinya. Pada kenyataannya,
Anda hanya membutuhkan 20% dari nilai rumah untuk membelinya. Setelah menjadi milik Anda dapat langsung menyewakannya. Jika Anda pintar, Anda dapat membersihkannya dan meningkatkan pendapatan sewa. Setelah Anda menemukan penyewa yang baik, rumah tersebut akan mulai menghasilkan uang bagi Anda setiap bulan. Namun, real estate bukanlah satu-satunya aset yang menghasilkan uang. Menerbitkan buku juga menghasilkan uang. Ketika orang membelinya, sebagian uangnya akan masuk ke Anda. Saham yang membayar dividen juga sama. Tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit, toko e-commerce dapat menerima pesanan dan mendatangkan uang bagi Anda saat Anda tidur. Jika Anda membuka alux.com/sale sebelum hari berakhir, Anda dapat memiliki toko e-commerce yang aktif dan berjalan. Shopee cukup baik untuk mendukung saluran kami dan memberikan Pro Tools gratis selama 14 hari kepada anggota komunitas kami. Semua yang Anda butuhkan untuk membangun toko ada di sana dan mereka memudahkan Anda untuk melakukannya. Cukup buka alux.com/sale. Jika Anda mengeklik di sudut kanan atas, Anda akan menemukan daftar aset yang digunakan orang kaya untuk mengembangkan kekayaan mereka. Langkah ke-8. Gunakan uang hasil kerja Anda untuk meningkatkan dan memperkuat aset penghasil pendapatan. Pada titik ini, Anda mungkin berhasil memperoleh aliran pendapatan yang stabil dari pekerjaan Anda serta aset penghasil arus kas pertama Anda. Kesalahan umum yang dilakukan orang adalah mereka mencoba melakukan diversifikasi terlalu dini, daripada menggunakan semua uang itu untuk memulai bisnis ketiga. Ambil sebagian dari investasi Anda dan lihat seberapa banyak nilai yang dapat Anda peroleh dari aset Anda. Jika itu real estate, perbaiki atap atau jendela, cat baru, perbaiki taman. Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk menaikkan harga sewa. Untuk toko e-commerce, desain yang lebih baik, iklan yang lebih baik, konten yang lebih baik. Investasikan uang dalam aset penghasil arus kas Anda hingga menjadi investasi yang solid. Baru setelah itu Anda dapat beralih ke hal lain. Jangan terlalu memaksakan diri. Kami telah melihat orang-orang mengacaukan bisnis bernilai jutaan dolar karena mereka teralihkan oleh peluang baru yang menarik dan lupa mengurus hal yang menyediakan makanan di atas meja. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan. Langkah ke-9. Hemat uang dengan berinvestasi pada aset yang mudah dilikuidasi yang juga meningkat nilainya. Anda di sini karena Anda ingin tidak pernah miskin lagi, bukan? Bagian penting dari proses ini adalah belajar menabung uang. Begini, kita tahu bahwa menabung bukanlah topik yang menarik, tetapi orang kaya melakukannya dengan cara yang berbeda. Mereka tidak menganggap uang ini sebagai tabungan. Anda tidak menabung untuk masa sulit. Itulah yang dilakukan orang miskin. Anda perlu melakukan apa yang dilakukan orang kaya. Mereka membangun dana peluang. Ini adalah uang yang mereka sisihkan untuk. Anda dapat menebaknya. Peluang. Perbedaannya di sini adalah mengapa orang kaya terus menjadi lebih kaya dan orang miskin semakin miskin. Katakanlah ada peluang besar yang muncul dengan sendirinya. Peluang tidak peduli siapa Anda. Peluang itu ada. Orang miskin tidak memiliki uang yang disisihkan. Jadi, mereka tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut. Karena itu, status keuangan mereka tetap sama. Orang kaya, di sisi lain, memiliki dana peluang yang siap digunakan. Ketika peluang muncul dengan sendirinya, mereka siap untuk bermain. Ulangi proses ini beberapa kali dan Anda tidak akan pernah menjadi miskin lagi. Jangan menganggap dana peluang sebagai kotak sepatu Nike tempat Anda memasukkan setiap uang $5 yang Anda dapatkan. Tidak. Bahkan uang itu diparkir dalam bentuk saham melalui pialang yang mudah dilikuidasi seperti Robinhood, Revolut, eToro, dan sebagainya. Mengapa? Karena uang Anda seharusnya selalu menghasilkan bayi. Jangan biarkan uang Anda menganggur. Uang itu akan bosan dengan Anda dan pergi ke orang lain yang tahu cara membuatnya terus bergerak. Perkenalkan, aku Dimas, seorang pekerja seperti kebanyakan orang. Berangkat pagi, pulang malam, berjuang demi keluarga. Cara membuatnya terus bergerak. Langkah 10. Jadikan investasi pada diri sendiri sebagai prioritas. Setiap kemajuan yang Anda buat dalam hidup hingga saat ini adalah karena Anda belajar melakukan sesuatu yang bernilai. Baik dari seseorang yang telah melakukannya sebelumnya dengan cara tradisional atau melalui coba-coba. Anda mengonsumsi konten ini sekarang karena Anda menganggap serius proses berinvestasi pada diri sendiri. Namun, ini tidak cukup. Kami tahu banyak orang yang hanya membaca buku dan menghadiri konferensi, tetapi mereka tidak membuat kemajuan nyata apapun. Untuk membuat kemajuan, Anda perlu berinvestasi pada diri sendiri. Kata investasi berarti Anda harus mengeluarkan uang. Biasanya, salah satu dari 3 hal, waktu, tenaga, dan uang. Kemungkinan besar, Anda harus menginvestasikan ketiganya. Jika Anda ingin meningkatkan kualitas pekerjaan, Anda memerlukan alat yang lebih baik. Alat-alat ini mahal dan Anda takut tidak akan memberikan hasil. Setelah membelinya,
Anda perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk mempelajari cara memanfaatkannya agar lebih produktif. Begitu pula dengan pengetahuan khusus. Kami memberikan semua prinsip dasar ini secara cuma-cuma sehingga Anda tidak perlu membayarnya dan alat-alat tersebut akan berguna bagi Anda seumur hidup. Namun, mungkin masalah yang Anda hadapi memerlukan pengetahuan khusus atau Anda sekadar ingin mempercepat proses. Saat itulah Anda menukar uang dengan pengetahuan. Saat itulah Anda membeli alat yang lebih baik. Saat itulah Anda mendaftar di kursus yang membuat Anda siap dan siap bekerja. Itulah yang telah kami lakukan dengan platform kursus kami. Kami membangunnya sehingga Anda dapat mengunduh keterampilan yang berharga ke dalam sistem Anda secepat dan seefektif mungkin. Mind Mastery Meditation akan mengajarkan Anda cara mengendalikan pikiran, mengatasi stres, dan menghasilkan ide-ide kreatif yang bernilai dalam 21 hari. Bitcoin Essentials mengajarkan Anda semua yang perlu Anda ketahui untuk memulai dengan Bitcoin, dan penguasaan tujuan, yang akan hadir dalam beberapa minggu ke depan. Mengajarkan Anda cara merencanakan tahun dan tujuan Anda secara efektif sehingga Anda dapat mencapainya. Ingat, hidup Anda murah karena Anda pikir berinvestasi pada diri sendiri itu mahal. Langkah 11. Usaha Anda membayar aset dan aset membayar kesenangan Anda. Semua yang Anda peroleh di luar untuk bertahan hidup harus masuk ke aset. Kesalahan umum yang membuat orang tetap miskin adalah bahwa bahkan ketika mereka entah bagaimana berhasil mendapatkan uang, mereka menghabiskannya. Mereka membeli makanan, mainan, pakaian, TV, atau pergi berlibur ketika mereka seharusnya tidak melakukannya. Ada pelajaran yang sangat berharga untuk Anda, hanya karena Anda punya uang. Bukan berarti Anda mampu membelinya. Luangkan waktu sejenak dan biarkan itu meresap sampai Anda benar-benar memahaminya. Anda memainkan permainan jangka panjang. Bukan, beginilah cara orang kaya melakukannya. Daripada minum sampahnya sekarang. Bahkan ketika itu mungkin terakhir kalinya Anda minum sampahnya. Orang kaya minum air sekarang sampai mereka mampu minum sampahnya kapan saja mereka mau. Setiap kali Anda ingin membeli sesuatu untuk kesenangan Anda, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah saya membeli ini dengan waktu saya atau aset saya yang membayarnya? Jika aset Anda tidak menghasilkan cukup uang untuk menutupi biaya keinginan Anda tidak mampu membelinya dan Anda harus kembali bekerja. Satu-satunya pertukaran yang masuk akal dalam jangka panjang adalah menukar waktu Anda dengan aset sampai Anda tidak perlu lagi melakukannya. Langkah 12. Temukan peluang yang membuahkan hasil. Orang miskin tidak mengetahui hal ini. Tetapi ada banyak peluang yang membuahkan hasil. Kami mengenal seseorang yang investasi pertamanya adalah rumah bandar. Dia sedang mencari tempat untuk disewakan dan melihat seluruh bangunan akan dijual. Karena dia memiliki kredit yang baik. Sesuatu yang kita bahas minggu lalu. Dia dapat pergi ke bank dan mendapatkan pinjaman dengan uang muka minimum. Dia pindah ke gedung baru dan menyewakan apartemen lainnya. Penyewanya membayar hipotek untuk seluruh bangunan dan beberapa lainnya. Dia sekarang memiliki uang tambahan. Tinggal di pohon sewa. Dan setiap bulan dia membangun ekuitas di gedung tersebut. Tetapi poin ini tidak berlaku secara eksklusif untuk real estate. Jika Anda membeli kamera baru dan dapat menggunakannya untuk mengambil foto bagi klien, tinggal menunggu waktu saja sampai kamera tersebut terbayar lunas. Sejak saat itu, kamera tersebut menghasilkan pendapatan tambahan, bukan untuk membanggakan diri. Tetapi orang-orang yang membeli kursus Bitcoin Essentials tahun lalu telah menghasilkan banyak uang karena informasi yang mereka dapatkan dari kursus tersebut. Jadi, kursus tersebut terbayar lunas 1000 kali lipat. Selalu cari peluang yang membuahkan hasil. Langkah 13. Investasikan kembali semua keuntungan Anda untuk mempercepat penciptaan kekayaan. Pada titik ini, Anda sudah melakukannya dengan baik. Salah satu rahasia pribadi kami untuk pertumbuhan adalah secara konsisten menginvestasikan kembali uang kami ke dalam bisnis kami. Jika Anda masih muda, Anda tidak membutuhkan banyak hal. Anda tidak memiliki banyak ketergantungan yang bergantung pada Anda sehingga Anda mampu membeli kemewahan untuk menginvestasikan kembali semuanya untuk memberi Anda kesempatan menjadi kaya. Semakin banyak Anda berinvestasi kembali, semakin cepat Anda mencapai titik stabilitas keuangan tersebut. Yang lebih baik lagi, di sebagian besar negara, laba yang diinvestasikan kembali tidak dikenakan pajak. Artinya, jika Anda menginvestasikan kembali uang tersebut ke dalam bisnis, Anda akan memperoleh keuntungan finansial dari keuntungan Anda secara keseluruhan tanpa negara mengambil apapun dari Anda. Itulah sebabnya Amazon tidak membayar pajak apapun. Semua uang yang mereka hasilkan diinvestasikan kembali atau dijadikan sebagai biaya. Sebagai korporasi, Anda dikenakan pajak atas apa yang tersisa saat Anda mengurangi biaya dari pendapatan. Jika keduanya sama, artinya semua uang telah dibelanjakan. Tidak ada lagi yang perlu dibayar pajaknya. Ini juga sebabnya mengapa sebagian besar mobil mahal yang Anda lihat tidak dimiliki oleh individu. Sebaliknya, mobil-mobil tersebut disewa oleh perusahaan yang dimiliki oleh individu-individu tersebut. Pada dasarnya, ini semua adalah permainan catur uang. Jadi,
Sebaiknya Anda mempelajari aturannya dan mencari tahu cara memainkannya. Langkah 14. Jangan tingkatkan gaya hidup Anda sebanding dengan penghasilan Anda. Inilah alasan terbesar mengapa orang-orang yang berhasil keluar dari kemiskinan kembali melakukannya. Lawan keinginan untuk mempermainkan status, meskipun Anda mampu. Tidak perlu memamerkannya. Kami tahu anak batinnya Anda berteriak untuk menunjukkan kepada para pembenci seberapa baik Anda melakukannya dan bahwa Anda telah membuktikan bahwa mereka salah. Namun, kemenangan belum final hingga perang usai. Jadi, jangan mengacaukannya. Teruslah hidup di bawah kemampuan Anda. Jauh di bawah kemampuan Anda. Dengan asumsi Anda sekarang adalah orang yang mampu. Ini bisnis lo naik tapi masih kewalahan balesin chat. Ada satu pasien yang tiba-tiba datang ke klinik kita. Dia tuh nanya, siapa Tetapkan hadiah untuk diri Anda sendiri jika Anda mencapai tonggak tertentu. Bahkan saat ini, jika sesuatu harganya 5% dari penghasilan kita tetap menetapkan target untuk meningkatkan pendapatan kita setidaknya 10% sebelum kita membelinya. Dengan begitu, bahkan setelah kita membelinya, segala sesuatunya masih berada di jalur pertumbuhan positif bagi kita. Sangat mudah untuk menyabotase diri Anda sendiri dengan meningkatkan gaya hidup Anda. Jangan jatuh ke dalam perangkap ini. Mainkan permainan jangka panjang. Bermainlah untuk menang. Langkah 15. Ulangi semuanya hingga aset Anda lebih banyak daripada pengeluaran Anda 3:1. Biasanya dibutuhkan waktu 3 tahun untuk beralih dari kemiskinan ke kelas menengah jika Anda berkomitmen. Kemudian dibutuhkan waktu 7 tahun untuk beralih dari biasa-biasa saja ke kebebasan finansial. Kebebasan finansial berarti Anda dapat berhenti bekerja besok dan Anda dapat hidup dari pekerjaan yang telah Anda lakukan selama sisa hidup Anda. Orang-orang selalu mengharapkan segala sesuatunya bergerak lebih cepat dari ini. Namun bagi kami, 7 tahun bagaikan setetes air di lautan. Jangan terpikat oleh ilusi skema cepat kaya atau versi cepat ala Hollywood. Membangun kekayaan secara berkelanjutan adalah proses yang cukup membosankan. Setidaknya dalam konteks keseharian, Anda memiliki 1 atau 2 acara besar per tahun dan sisanya hanyalah upaya yang disiplin. Lakukan hal yang benar dalam jangka waktu yang cukup lama dan pada akhirnya Anda akan mendapatkannya. Pensiun yang Anda cari tidak ada hubungannya dengan usia. Ini ada hubungannya dengan kebebasan dari masalah keuangan. Pikirkan kehidupan keluarga yang ideal. Anda memiliki rumah, 2 mobil, pergi berlibur beberapa kali, pendidikan anak-anak Anda diurus. Begitu pula kesehatan dan hobi Anda. Bagaimana jika aset Anda menghasilkan uang 3 kali lipat lebih banyak dari biaya hidup ideal Anda per tahun? Semua modal tambahan itu dapat digunakan untuk mendukung hal-hal yang Anda sukai atau bahkan lebih banyak aset untuk melindungi masa depan anak-anak Anda. Bahkan jika terjadi sesuatu yang kritis yang menyebabkan pengeluaran Anda berlipat ganda karena kejadian yang tidak terduga, Anda masih akan memiliki cukup uang untuk dapat melewati badai. Dan itulah kebebasan. Saat itulah Anda tahu Anda tidak akan pernah miskin atau bangkrut lagi. Semuanya masuk akal jika Anda melihat daftar lengkapnya. Namun, kami ingin mendengar pendapat Anda. Manakah dari langkah-langkah ini yang menurut Anda paling sulit? Kami sangat ingin mendengar tanggapan Anda di kolom komentar agar kami tahu apa yang harus dibahas di langkah berikutnya. Kami juga membuat daftar putar khusus dengan video-video yang saling terkait, yang ditautkan di deskripsi dan di komentar teratas. Bagi Anda yang masih menonton, kami sangat berterima kasih. Anda telah mendapatkan anugerah emas yang istimewa. Pergilah ke tempat yang memperlakukan Anda dengan baik. Bonus ini akan sedikit berbeda, tetapi menyentuh topik yang sedang dibahas. Terlalu banyak orang yang puas dengan yang kurang. Mereka bertahan dalam hubungan yang mereka tahu tidak baik bagi mereka, baik dalam hubungan romantis maupun hubungan bisnis. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, mengapa bertahan hanya karena itu adalah hal yang biasa? Ini adalah sesuatu yang butuh waktu lama bagi kami untuk memahami dan menerapkannya. Anda selalu bebas untuk pindah. Jadi, pindahlah ke tempat yang memperlakukan Anda dengan baik. Jika seseorang memperlakukanmu dengan buruk, kamu tidak akan menundukkan kepala dan menerimanya. Kamu akan bangkit dan pergi. Lakukan ini beberapa kali dan hidupmu akan terlihat lebih baik. Jika kamu tidak menyukai pekerjaan yang kamu miliki, ubahlah. Jika kamu tidak menyukai bank tempatmu bekerja, ubahlah. Jika keluargamu bersikap buruk padamu, menjauhlah. Tidak ada yang benar-benar membuatmu terikat pada elemen-elemen buruk ini selain pilihanmu sendiri untuk menderita terus-menerus. Karena orang akan selalu memilih penderitaan yang diketahui daripada yang tidak diketahui. Tetapi mengapa penderitaan menjadi bagian dari hidupmu? Harapan akan perubahan menguncimu dalam sangkar ketidakbahagiaan sampai seseorang memutuskan untuk membuka pintu untukmu. Masalahnya adalah kamulah yang mengunci dirimu sendiri, tetapi tidak benar-benar memegang kuncinya. Kami ingin kamu mengambil kesempatan ini sekarang dan merenungkan hal-hal yang kamu pilih untuk mengikat dirimu sendiri. Terlepas dari cara yang berbeda, kamu akan terkejut dengan apa yang terjadi jika kamu berhasil sejauh ini. Jika video hari ini memberimu sedikit nilai, silakan tulis perubahan di kolom komentar. Dan juga sukai video ini. Itu memberitahu kita bahwa kita melakukan pekerjaan kita dengan benar.